Ibu Rasmita dari UPTD SDN 3 Loya. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulfa. Apa kabar hari ini, Ibu Sri? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah baik dan sehat. Oh iya Ibu, dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, menjadi coach ya Bu. Iya. Nah, untuk proses coaching nanti saya akan jadi pengamat ya Bu, boleh nggak Bu? Oh, sangat boleh tentunya Ibu, walaupun rada deg-degan sedikit. Nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang kita diskusikan terlebih dahulu ya Bu, boleh nggak Bu? Boleh Bu, mangga. Nah, pada kegiatan coaching ini seorang coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai juga dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah nanti coach yang akan dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, apakah seorang coach sudah bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, apakah si coachingnya itu dapat merespon pertanyaan dari coach seperti yang sudah diketahui, ada prinsip kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Mangga Ibu, boleh dengan senang hati. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti tentunya kompetensi inti ya Bu ya dari sebuah coaching tersebut. Yang pertama tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya dalam kegiatan tersebut, dan kita juga harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang memang disampaikan oleh coach Bu. Dan saya juga harus mampu untuk membuat pertanyaan yang berbobot Bu, sehingga coach kita ini bisa mencurahkan permasalahan yang dihadapinya menjadi lebih nyaman dan ada keterbukaan Bu secara keseluruhannya gitu. Nah, terus dari kompetensi yang tiga itu mana sih yang ingin lebih spesifik diobservasi, itu yang mana menurut Bu? Mungkin yang mendengarkan aktif Bu, seperti mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena itu merupakan inti dalam kegiatan coaching ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Bu. Oh, jadi saya itu menitik beratkannya kepada Ibu Sri adalah apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, begitu ya Bu? Iya Bu, betul seperti itu. Terus indikator yang bagaimana yang nantinya akan Ibu Sri kembangkan? Tentunya yang ingin saya kembangkan dari indikatornya adalah saya harus bisa membantu dan memfasilitasi coach saya agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Intinya saya ingin membantu dia menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Tentunya dengan langkah-langkah yang baik begitu Bu. Jadi intinya agar si coachingnya itu lebih leluasa, lebih nyaman dalam mengemukakan permasalahannya dan mencari solusinya. Oke, menurut saya itu sudah sangat baik Bu, kompetensi yang ingin diharapkan. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya akan melakukan diskusi lagi ya Bu setelah proses coachingnya selesai. Selamat melakukan coaching, sukses, semangat ya Bu. Assalamualaikum, terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Senang deh bisa bertemu Bapak sebentar lagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bapak. Ibu apakah ada waktu sebentar? Tentu saja Pak.
solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan atau Bapak bahas ke saya? Kira-kira Bapak punya permasalahan apa ya? Iya Ibu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Ibu bersedia menjawab saya. Permasalahannya yaitu tentang tata tertib sekolah dan disiplin waktu. Baik Bapak, bagaimana cerita permasalahannya ya Pak? Boleh Bapak ceritakan ke saya? Saya punya sedikit masalah di SD saya. Di awal tahun ajaran baru mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan untuk membahas atau membicarakan tentang tata tertib sekolah, di antaranya adalah jam masuk sekolah. Nah, dalam rapat tersebut kita sepakat bahwa jam 7 pagi itu siswa Bapak Ibu guru sudah masuk dan berada di sekolah. Nah, sedangkan masih banyak guru-guru yang masuknya itu di atas jam 7. Begitu ya Pak ya. Saya mengerti nih posisi yang Bapak rasakan saat ini. Jadi untuk itu perlu adanya kolaborasi ya Pak ya dengan rekan kerja yang lain. Jadi apa nih harapan Bapak ke depannya nanti? Saya ingin guru di sini mempunyai kesadaran ada disiplin. Nah, baik Bapak. Lalu terus nih yang menurut Bapak kesempatan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan yang Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Menurut Bapak kalau boleh saya tahu apa Pak? Nah, di sini saya merasa perlu adanya kesadaran diri. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab tersendiri dan sudah disepakati bersama. Intinya nanti ada perbaikan ke depannya begitu. Oke, lalu menurut Bapak kekuatan apa yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan dari permasalahan yang tadi Bapak ceritakan? Ya begini, saya kan di sini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, dalam materi guru penggerak itu ada budaya positif di sekolah. Kemarin saya sudah melakukan pembebasan di sekolah dan nanti saya, ayolah Bapak Ibu terapkan budaya positif itu di sekolah Bapak dan Ibu. Juga selalu datang tepat waktu agar dapat menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Bapak begitu ya Pak ya, CGT itu sudah memang jadi role model ya Pak untuk guru-guru yang lain, membawa perubahan yang positif untuk pendidikan, tentunya yang berpihak pada murid Pak. Lalu Bapak punya rencana atau strategi apa nih? Strategi yang bagaimana ke depannya ya? Atau rencana apa yang efektif yang nanti akan Bapak terapkan? Ya, saya akan mengajak kepada kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya juga untuk sosialisasi dan menanyakan kembali tentang kesepakatan yang telah dibuat bersama, sehingga guru-guru lebih mempunyai kesadaran diri tentang tata tertib sekolah dan disiplin waktu, sehingga dapat menjadi teladan bagi guru-gurunya. Oh begitu ya Pak. Oke. Lalu bagaimana dengan ukuran keberhasilannya Pak? Rencana aksi yang akan Bapak terapkan itu seperti apa ya? Idealnya itu seperti apa begitu Pak? Ideal bagi saya itu adalah guru-guru datang tepat waktu maksimal ya 10 menit sebelum waktu jam masuk sekolah. Karena sebenarnya itu merupakan tanggung jawab kita, tugas kita sebagai guru. Memang sih sebenarnya semua itu mempunyai kesibukan masing-masing di rumah, tetapi kita harus bisa mengatur waktu sebaik-baik mungkin. Oke Bapak. Nah misalnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada hambatan Pak atau misalnya ada gangguan seperti ada saja guru yang tetap tidak mau Pak meningkatkan kedisiplinan begitu Pak. Kira-kira bagaimana ya cara Bapak untuk mengantisipasinya Pak? Ya, mungkin saya akan mengajak guru yang tidak mau meningkatkan kedisiplinan itu dalam hal waktunya. Saya akan mengajak bicara dan hati-hati tanpa menghakimi atau menyalahkan, berbicara dengan rasa yang nyaman dan menanyakan apa sih kendalanya sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu. Mungkin dia punya kesibukan di rumahnya, ya kita berbicara dengan cara yang baik dan terus dilakukan dengan cara berkesinambungan dan bekerjasama. Oke Bapak. Intinya mah Pak saling mencurah pendapat ya Pak ya. Biar tahu bagaimana dan kenapa mereka bisa sampai terlambat begitu ya Pak. Nah Pak, lalu dalam pelaksanaannya kan Bapak mempunyai
mempunyai tanggung jawab nih untuk aksi yang akan Bapak terapkan. Komitmen yang seperti apa yang akan Bapak lakukan demi tercapainya tujuan tersebut, Pak? Saya percaya bahwa setiap manusia mempunyai watak atau minat yang berbeda. Tapi dalam hati mereka itu sebenarnya mempunyai tanggung jawab sendiri, Bu. Mungkin di sini posisi teman-teman itu kurang aktif dalam kedisiplinan. Ada sesuatu yang mendesak yang harus dilakukan, tetapi saya yakin mereka itu mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam tugasnya sebagai seorang guru, dan saya yakin visi yang saya akan lakukan ini berhasil dengan berjalannya waktu, dan saya pun akan mempertahankan kedisiplinan waktu saya itu. Oke, Bapak. Kira-kira siapa saja nih Pak yang dilibatkan untuk menjaga komitmen ini, Pak? Nah, dalam hal ini tentunya ada kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, ya semua warga sekolah. Oke. Bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, pastinya seru ya, Bu. Ya, saya akan menjalin komunikasi yang efektif dengan guru-guru yang lainnya agar dapat menjaga komitmen itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Bapak. Rencana Bapak ini sudah sangat bagus sekali ya, Pak ya. Saya juga penasaran nih setelah Bapak melaksanakan rencana ini ya, dengan berbagai strategi yang Bapak lakukan. Nanti Pak, sepekan atau 2 pekan lagi ya, saya ingin mendengarkan kelanjutannya hasil dari kegiatan yang Bapak lakukan. Ya, pastinya tantangan dan pastinya seru juga, Bu. Iya, betul Bapak. Baik Bapak, dari pembicaraan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah saya merasa senang sekali, Bu. Saya merasa ada perhatian lebih, ada yang dapat diajak bicara terkait permasalahan yang saya hadapi, sehingga saya mendapatkan solusi terbaik untuk permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah, kalau begitu Pak, saya juga merasa pembicaraan kita ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Dan saya harap juga Bapak dapat melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan ya Pak ya. Semoga rencana Bapak berjalan dengan lancar dan tetap semangat Pak. Semangat, Bu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Sama-sama Bapak. Ibu sudah bisa berbagi dengan saya. Iya Bapak, saya mohon undur diri dari Bapak ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oh iya, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching. Gimana, Bu? Lancar? Alhamdulillah Ibu lancar dan aman. Setelah Ibu melaksanakan coaching, bagaimana perasaannya? Bagaimana kesan dan pesannya? Perasaan saya lega Bu, tenang karena dapat membantu coach saya menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Setelah tadi coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Bu, tentu saja dengan senang hati. Jadi apa yang sudah didapatkan setelah tadi melakukan coaching, selain perasaan senang, mungkin apa lagi? Alhamdulillah Bu, kemarin saya telah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta seperti itu Bu. Ada lagi? Saya juga dapat menggali kompetensi yang ada pada diri coach saya agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Ibu, itu refleksinya dari Ibu Sri setelah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, ternyata ini Bu, saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Karena intinya pertanyaan yang berbobot itu sebagai dasarnya seperti itu. Oh iya Bu, sebelumnya kan saya itu sudah berdiskusi menanyakan kompetensi yang akan kompetensi apa yang ingin saya amati. Ternyata itu sudah sangat bagus ya Bu, dan saya juga sudah melihat dan melakukan observasi sebagai pengamat. Nah sekarang ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, boleh ya Bu? Boleh Bu, mangga dan senang hati. Ternyata memang benar ya Bu, Ibu Sri sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan dapat melakukan coaching dengan alur tirta.
sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap koci, sudah menanyakan tujuan atau harapan yang ingin dicapai, menanyakan identifikasi, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan juga melakukan tanggung jawab, serta sudah melakukan kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif, dan yang pertama itu sudah dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah sangat bagus sekali ya Bu. Ibu juga sudah dapat mendorong koci sehingga dia itu merasa nyaman untuk dapat mengemukakan permasalahannya, dan koci juga sudah dengan leluasa menceritakannya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan itu sudah sangat bagus sekali ya Bu. Ibu karena ibu dapat menggali ide-ide dari koci juga. Nah, kira-kira apalagi harapan ibu dari koci-koci yang lainnya? Tentunya ya harapan saya adalah saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu ya, kemudian lebih memahami dan mendalami lagi proses coaching Bu dengan alur cerita tentunya. Jadi intinya mah saya itu akan terus belajar Bu, begitu. Oke Ibu, selamat dan sukses selalu ya Ibu. Oh ya, nanti kalau ada coaching selanjutnya boleh ya Bu, saya itu saya yang jadi coachnya gitu Bu. Oh boleh sekali Ibu, saya juga ucapkan terima kasih banyak Ibu atas bantuan dari Ibu. Sama-sama Ibu, sukses dan selalu semoga kedepannya lebih sukses lagi ya Bu. Saya juga mengucapkan banyak maaf ya Bu apabila saya terdapat banyak kekurangan. Sama-sama Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.